Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan belajar tentang ragam hias yang ada di Indonesia. Jadi kita akan menjelajahi bermacam-macam ragam hias di Indonesia. Jadi em, kita akan masuk ke unit 1 yaitu makna budaya tradisi. Ada bermacam aneka ragam hias pada berbagai dengan berbagai bahan buatan gitu. Nah, ragam hias Nusantara itu memiliki keragaman dan muatan nilai tradisi sesuai daerah masing-masing. Jadi kan di Indonesia itu kan banyak budayanya, daerah-daerahnya, jadi beragam gitu loh. Nah, itu juga membuat banyaknya ragam dari karya hias gitu loh. Jadi ada banyak ragam hias gitu di setiap daerah dan mereka itu memiliki nilai tradisi masing-masing sesuai daerahnya. Persamaan antara ragam hias tiap daerah itu seperti bentuk dasar, motif hiasnya, pola susunan, pewarnaan, nilai simbolisnya. Motif yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut. Nah, macam motif ragam hias itu yang pertama ada motif ragam hias flora. Jadi menggunakan inspirasi dari tumbuh-tumbuhan gitu. Kemudian ada juga motif ragam hias fauna. Nah, ini terinspirasi dari hewan gitu. Seperti pada gambar itu, gambar hewan kupu-kupu yang dijadikan ragam hias atau motif ragam hias. Kemudian ada motif ragam hias figuratif. Jadi kalau motif ragam hias figuratif itu inspirasinya dari suatu figur gitu, dari orang. Kemudian ada motif ragam geometris. Tuh, ada gambar seperti ini. Kemudian next. Kita ke jenis dan sifat bahan buatan. Nah, bahan buatan itu merupakan bahan yang dibuat oleh manusia gitu. Pembuatan pembuatan dilakukan secara manual maupun mesinal. Jadi bahan buatan itu dapat dilakukan secara manual oleh manusia maupun mesinal. Ada beberapa jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni dan ragam hias, yaitu tekstil, logam, kaca, kayu, keramik, dan plastik. Kalau ini termasuk logam ini dua ini, logam emas dan perunggu. Kemudian ini kain, tekstil. Dan di gambar yang di atas ini itu kaca. Kita ke jenis bahan yang pertama yaitu tekstil. Jadi tekstil itu merupakan bahan dari serat yang dibuat menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain. Nah, serat dan proses penurunan ini berpengaruh terhadap sifat dan karakteristik tekstil. Bahan serat tumbuhan itu sifatnya kuat, tahan cuci, tahan panas, dan mudah menyerap. Contohnya seperti belaco, mori, katun, drill, tetra, dan sanforis. Kemudian untuk contoh ragam hiasnya itu seperti batik. Jadi batik itu sebagai warisan budaya yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Kemudian yang kedua ada logam. Nah, logam ini tuh sifatnya kuat, keras, tidak lentur, dapat dibentuk, tidak menyerap air, dan tidak mudah terbakar. Misalnya seperti emas, perak, perunggu, aluminium, besi, serta kuningan. Nah, biasanya bahan logam ini dijadikan perhiasan atau aksesoris fungsional. Jadi bisa dijadikan perhiasan atau aksesoris dan untuk fungsionalnya bisa dijadikan seperti baki, gelas, dan teko. Karya seni dengan bahan ini banyak dijumpai di Kalimantan dan Jawa. Kemudian perak banyak di Bali, Yogyakarta, dan Sumatera Barat. Kemudian bahan yang ketiga adalah kaca. Jadi kaca itu memiliki sifat padat, kuat, tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk. Biasanya untuk keperluan rumah tangga dan komponen rumah. Itu berkembang, jadi seiring berkembangnya zaman itu bahan kaca
berkembang menjadi karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya kalau yang 2 dimensi itu lukis kaca. Ini seperti pada gambar yang gelas ini namanya lukis kaca. Contoh seninya kayak kaca patri dan gafir. Ini kaca patri. Kemudian kayu. Kayu itu dari tumbuhan, sifatnya keras, tidak tahan api dan air, kuat dan mudah dibentuk. Karya seni contohnya seperti ukiran dan atau lukisan kayu. Kalau di gambar ini namanya ukiran kayu. Biasanya menggunakan kayu mahoni, jati, pinus, atau triplek. Triplek itu kayu buatan gitu, kayu campuran yang sudah diolah gitu. Kemudian daerah terkenal seni ukiran itu seperti Jepara di Jawa Tengah, Dayak di Kalimantan Barat, Toraja di Sulawesi, dan suku Asmat Papua. Kita next ke jenis bahan selanjutnya yaitu keramik. Jadi keramik itu benda pecah belah dari tanah liat yang melalui proses pembakaran. Nah, keramik itu dibakar rendah disebut sebagai gerabah. Kemudian seperti kendi, periuk, belangga, tempayan. Jadi keramik itu tuh sifatnya keras, mudah pecah, dan tahan air. Gitu ya, warga belajar. Kemudian yang selanjutnya ada plastik ya, ini maksudnya plastik. Jadi plastik itu merupakan hasil dari pengolahan minyak mentah. Nah, sifatnya tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, ringan, tidak mudah dicat, mudah terbakar, lentur, tembus, pandang. Tuh. Jadi kita ke materi selanjutnya yaitu jenis dan bahan pewarnaan. Oke, jadi dalam ragam hias itu ada jenis-jenis bahan pewarna. Tuh. Seperti pewarna alami dan pewarna tidak alami. Nah, pewarna alami ini diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti kunyit untuk warna kuning, pohon mengkudu untuk warna merah, daun nila untuk warna biru tua, daun jati muda untuk warna merah, daun jara untuk warna hijau, indigo campuran soga untuk warna hitam. Nah, kalau warna buatan itu seperti naptol, indigosol, dan rapid. Oke, kita ke pembahasan dari bahan pewarna buatan. Naptol itu merupakan zat pewarna yang tidak menggunakan zat caustic soda. Kemudian 2 kali yaitu pencelupan. Jadi naptol ini dibuat dengan 2 proses, yaitu pencelupan pertama dengan naptol itu warna belum muncul. Kemudian yang kedua warna itu akan muncul dengan larutan diazodium. Hasilnya tua dan dop. Indigosol itu tahan lentur, warna cerah dan rata, pencelupan dan coretan. Jadi indigosol itu digunakan untuk pencelupan dan juga coretan. Nah, hasil dari warna indigosol itu adalah warna pastel. Kalau yang naptol itu tadi kan hasilnya tua dan dop. Tuh. Dan jenis dan bahan pewarnaan rapid. Rapid itu warna dari naptol yang dicampur garam diazodium. Membangkitkan warna difiksasi dengan membangkitkan warna itu dengan difiksasi dengan asam cuka. Nah, untuk batik hanya digunakan untuk warna coletan. Proses pewarnaan pada bahan buatan tekstil dapat dilakukan dengan pengecapan atau printing, colekan, celupan, dan kuasan. Pewarnaan untuk bahan buatan kayu itu tidak hanya kayu, jadi ada kaca, plastik, dan logam itu dapat menggunakan cat minyak yang dikuaskan pada motif ragam hiasnya. Kemudian yang terakhir, pewarnaan pada bahan buatan keramik atau gerabah itu dapat menggunakan cat air. Itu. Ini ya untuk contoh gambar warnanya. Ini kunyit. Ini daun indigo. Oke, jadi itu ya warga belajar materi kali ini tentang ragam hias yang ada di Indonesia. Tentunya kalian sudah mengerti ya, dan ternyata banyak sekali ragam hias yang ada di Indonesia, baik motif, pewarnaannya, jenisnya, seperti itu. Untuk selanjutnya kalian bisa belajar sendiri dengan mempelajari materi-materi tadi di modul. Kemudian kalian dapat mengerjakan asesmen di
e-learning seperti itu. Terima kasih warga belajar atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah warga belajar.